BSI Bina Syakhsiah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustadz dan ustazah yang sholih dan sholihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah teman-teman, kemarin kita sudah mendengarkan beberapa cerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Hari ini Ustazah juga akan bercerita tentang sahabat Nabi yang juga dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Siapakah dia? Nah, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman, kalau mau tahu ceritanya, silahkan disimak videonya ya. Kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah anak dari paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Sehingga beliau dan Nabi adalah sepupu dekat. Beliau masuk Islam pada umur 8 tahun dan menjadi sebuah sejarah, yaitu usia termuda seseorang yang pertama kali masuk Islam. Beliau adalah seorang pemuda tampan dengan akhlak yang mengagumkan. Kefasihan ilmunya tiada bandingannya, serta keberaniannya dalam membela Islam menjadikan beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masa hijrah, beliaulah yang menggantikan posisi Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi. Ketika hendak berhijrah, Nabi mendapat ancaman pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy, dan Alilah yang menggantikan posisi Nabi ketika rumah Nabi digeledah oleh kaum kafir. Ali radhiyallahu anhu mendapatkan kehormatan menikahi putri dari Nabi, yaitu Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anhu. Kehidupan rumah tangga mereka sangatlah sederhana. Walau ayahnya Abu Thalib adalah seorang konglomerat yang kaya raya, akan tetapi Ali radhiyallahu anhu memilih untuk menginfakkan sebagian besar hartanya untuk perjuangan mendakwahkan Islam. Suatu ketika, Ali pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Istrinya Fatimah segera menyambut suami tercintanya dengan sukacita. Fatimah juga berharap agar Ali membawa rizki untuk makan mereka hari ini, karena persediaan makan mereka yang sudah sangat menipis. Akan tetapi, Ali setelah melepas lelah menjawab pertanyaan istrinya. "Maaf istriku, kali ini aku tidak membawa uang sepeser pun." Fatimah hanya tersenyum kemudian berkata, "Tidak apa-apa, memang yang mengatur rizki tidak duduk di pasar, bukan? Yang memiliki kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikianlah sikap Fatimah yang menenangkan hati suaminya. Ali merasa sedih karena tidak mendapat rizki apapun hari ini. Namun terharu melihat istrinya yang sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Ali berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulang sholat, ia dihentikan oleh seorang yang tua. "Maaf anak muda, betulkah engkau yang bernama Ali anaknya Abu Thalib?" tanya orang tua itu. "Benar, ada keperluan apa ya Tuan?" tanya Ali kembali. Orang tua itu kemudian memberikan uang sejumlah 30 dinar sambil berkata, "Aku dulu pernah meminta ayahmu untuk menyamak kulit. Aku belum sempat membayarnya. Namun ayahmu keburu wafat. Terimalah uang ini, karena engkaulah ahli warisnya." Dengan gembira, Ali menerima uang itu, lalu bergegas untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka ke pasar karena persediaan telah habis. Akan tetapi, di pasar Ali bertemu dengan seorang fakir miskin yang meminta-minta sambil memelas. "Siapakah yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah? Bersedekahlah kepada saya, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan."
ucap orang fakir itu. Tanpa pikir panjang, Ali pun menyerahkan uangnya kepada orang tua itu untuk bekal perjalanannya. Sesampainya di rumah, Ali menceritakan seluruh peristiwa yang baru saja terjadi kepada Fatimah istrinya. Fatimah kembali tersenyum dan berkata, "Keputusan engkau yang menyedekahkan seluruh harta adalah juga keputusan yang akan aku lakukan seandainya aku mengalaminya. Lebih baik kita menyedekahkan harta karena Allah daripada bersifat pelit yang dimurkainya dan akan menutup pintu surga untuk kita." Nah, teman-teman, tadi udah nonton kan video tentang Ali bin Abi Thalib. Jadi, beliau itu adalah anak dari paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Nah, dari sejak kecil Ali diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira tadi dari video tadi, teman-teman tahu nggak umur berapa Ali bin Abi Thalib masuk Islam? Nah, Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam ketika berumur 8 tahun, teman-teman. Itu adalah usia termuda seseorang masuk Islam. Sangat luar biasa, bukan beliau? Nah, ketika Ali bin Abi Thalib menginjak dewasa, beliau itu adalah seorang pemuda yang tampan dan mengagumkan. Kecerdasannya tiada bandingannya, serta keberaniannya untuk membela agama Islam itu menjadikan beliau menjadi salah satu sahabat yang dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah, luar biasa bukan? Bahkan Ali radhiyallahu anhu mendapatkan kehormatan menikahi putri Nabi, yaitu Fatimah. Kehidupan rumah tangga mereka sangat sederhana. Walaupun Ali adalah anak seorang yang kaya raya, tetapi Ali memilih untuk menginfakkan sebagian besar hartanya untuk mendakwahkan Islam. Fatimah dan Ali adalah orang yang sangat tawakal dan pandai bersyukur. Berapapun rezeki yang Allah berikan, mereka tetap bersyukur. Bahkan mereka rela menginfakkan seluruh hartanya untuk orang lain. Tadi dicerita ketika Ali mendapatkan uang yaitu 30 dinar, padahal Ali sama sekali tidak punya uang, tapi ketika dia melihat ada orang tua, maka dia memberikan seluruh uangnya untuk orang tua itu tadi. Dan ketika sampai di rumah, dia menceritakan cerita itu kepada Fatimah. Fatimah hanya tersenyum dan dia berkata, seandainya Fatimah yang ada saat itu, Fatimah juga akan melakukan hal seperti itu. Kata Fatimah, lebih baik kita menyedekahkan harta kita karena Allah daripada kita bersifat pelit yang akan dimurkai Allah dan akan menutup jalan kita masuk ke dalam surga. Nah, teman-teman, kalau kita mau masuk surga, maka kita harus mencontoh Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah. Luar biasa mereka, dan kita harus meneladani sifat dari sahabat-sahabat Nabi yang dijamin Allah masuk surga. Yaitu tadi, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat cerdas. Dia itu rajin belajar, teman-teman, dan juga beliau itu tidak tanggung-tanggung menginfakkan hartanya untuk mendakwahkan Islam. Sangat luar biasa, karena beliau yakin bahwa yang mengatur rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup di dunia itu hanya sementara, dan yang akan kekal yaitu di akhirat. Sehingga Ali dan Fatimah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berapapun rezeki yang mereka dapatkan. Mungkin itu aja cerita dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.